Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari diambil Alkitabnya, duduk yang manis, jangan ada yang gelisah, jangan ada juga yang mengganggu kawan-kawan atau adik-adiknya yang lain. Kita tenangkan hati kita, kita berdoa, ikutin doa sertogi ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini Yesus telah bangkit, memenangkan kami dari kedosaan kami. Kami akan menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Oke adik-adik, jadi sertogi mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi dibuka Alkitabnya, ayo buka Alkitabnya dari Lukas, Injil Lukas, pasal yang ke-24. Injil Lukas, ayo Injil Lukas itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pada masih dalam perjanjian baru. Oke, buka Lukas 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah? Belum? Oke, Lukas 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Semua serasa sudah dapat ya. Kita akan memulai. Sor akan membacanya dari sini. Adik-adikku yang termanis, yang cantik, yang ganteng, silakan menyimak di rumah masing-masing dan mengikuti di dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Dia di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Demikian jawab firman Tuhan. Abang sapa sekali lagi. Shalom bagi kita semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke, jadi Sir mau happy atau mau gembira karena hari ini tema kita adalah bangkit serukan nama Yesus. Coba sama-sama kita bilang, bangkit serukan nama Yesus. 1, 2, 3 ya. Bangkit serukan nama Yesus. Terima kasih adik-adik. Jadi Sir juga mau memberitakan firman. Nah, dilihat ada berbagai macam tempat di sini yang akan Sir ceritakan. Yang pertama, ini adalah ketika Yesus disalibkan. Yesus disalibkan, ada yang tahu tidak? Hari apa Yesus disalibkan? Hari apa? Ayo, hari apa? Hari Jumat. Itulah yang kita ingatkan pada hari Jumat Agung. Jadi hari ini Yesus disalibkan. Ini gambarnya ada tulisan di atas. Coba siapa yang tahu tulisan apa di atas? Ada yang bisa melihat? Mungkin ini agak kecil. Ada bisa melihat ini tulisan apa?
Indri. Apa arti indri? Ayo, ada yang bisa jawab. Apa arti indri? Ayo, ada yang bisa jawab. Ayo, ada yang bisa jawab. Apa arti indri? Inilah raja orang Yahudi. Itu dia arti indri. Kemudian sebelum Sir cerita, Sir coba mau flashback. Ada berapa perkataan Yesus disalib sebelum dia mati? Coba, ada berapa? Ada berapa? 9, 11, 7, 6. Mana yang benar? Perkataan Yesus di sebelum dia mati ada 7. Ada 7. Bisa kita lihat. Yang pertama siapa tahu? Mungkin ini agak kecil tulisannya. Yang pertama ucapan pengampunan. Siapa tahu? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo, ada yang tahu yang kedua? Ada apa? Saya Sir. Yang kedua apa? Itu perkataan kedua, ucapan keselamatan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini perkataan yang kedua. Selanjutnya adik-adikku yang terkasih, perkataan ketiga apa? Ada yang tahu? Coba lihat. Perkataan ketiga adalah ucapan kasih. Kasih. Siapa di sini kita memiliki kasih? Mana lebih besar kasih yang diberikan Tuhan kita? Perkataan yang ketiga, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Itu perkataan yang ketiga. Dan yang keempat adik-adikku, siapa tahu? Yang keempat perkataan ucapan pengharapan. Ternyata Yesus sebelum mati di kayu salib ada ucapan harapan. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, ada lagi. Kelima apa itu? Ucapan penderitaan secara jasmani, secara fisik, secara daging. Apa kata Yesus? Aku haus. Itu dia. Setelah Yesus, perkataannya yang keempat, dia haus. Selanjutnya adik-adikku, apa perkataan yang keenam? Inilah yang akan kita sambut, ucapan kemenangan. Sudah selesai. Sudah selesai pengorbanan Yesus di kayu salib. Selanjutnya, setelah Yesus berkata sudah selesai, ada ucapan penyerahan, yaitu, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu dia adik-adik. Ada 7 perkataan Yesus sebelum ia mati. Selanjutnya adik-adikku, hari yang ketiga adalah hari Paskah. Siapa mau mendengar cerita Paskah hari ini sebelum kita memasuki? Siapa mau mendengar? Ini adalah cerita Paskah. Ada yang tahu arti Paskah? Cari telur, Sir, cari telur, bungkus telur. Bukan. Cerita Paskah ini apa? Biasanya, Sir, kalau menurutku, kalau yang namanya Paskah, aku kumpul sama teman-teman, lomba menghias telur, lomba menjadi apa lagi? Mencari telur, apa lagi? Menghias telur. Cerdas cermat Alkitab, apa lagi, Miss? Pengorbanan Yesus. Tapi di tahun ini ada yang berbeda, adik-adikku. Berbedanya kenapa? Kita tidak ada lagi cari telur, tidak ada lagi menghias telur, tapi bisa di rumah masing-masing. Disuruh mamanya beli, hias sendiri, bawa sama Sertogi, biar Sertogi nilai. Nah, atau bisa jadi, Sir, ini nanti bisa dikirim di grup. Lihat mereka, kuburnya begitu cerah, cahaya. Dan melihat apa, ayo kita lihat apa setelah ini. Mereka masuk ke dalam. Wih, kubur Yesus ternyata kosong. Kubur Yesus ternyata kosong, adik-adikku.
ada apa gerangan? Lalu mereka yang bertiga tadi ketakutan. Mana Tuhanku? Kok tidak ada dia di dalam lubang kubur? Ayo adik-adik tahu di mana Tuhan Yesus ketika pada saat itu? Lalu mereka kebingungan dan melihat ada cahaya yang berkilau-kilau. Siapa di sini pernah melihat cahaya yang paling terang? Siapa? Ayo. Cahaya misalnya cahaya lampu, dosa yang dilakukan kita semua. Dosa dosa mis, dosa adik sekolah minggu, dosa orang tua, terlebih dosa kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Oke. Yang pertama, mungkin kita hari Senin. Ada berapa hari? Ada 7. Oke, ada 7. Hari yang pertama mungkin hari Senin. Senin itu dosa kita apa ya biasanya? Dosa hari Senin terlambat bangun ke sekolah. Nah, Senin. Selasa apa lagi mis? Dosa anak sekolah minggu. Berbohong. Ya, berbohong. Hari Rabu apa lagi mis? Mencontek. Mencuri bisa. Hari Kamis melawan orang tua. Hari Jumat apa lagi dosa anak? Malas. Oke, malas. Hari Sabtu berkelahi. Hari Minggu. Iya, hari Sabtu ya. Hari Sabtu apa lagi dosanya? Hari Sabtu dosanya apa ya, Miss? Santoki juga bingung. Apa hari Sabtu dosanya? Ayo, siapa keseringan hari Sabtu dosanya? Apa lagi? Apa Miss dosa anak sekolah minggu sering Miss hari Sabtu? Menjahili teman. Bos, bertumpah ya. Aduh, padahal hari masih tinggal satu lagi. Hari Minggu. Ini dia hari Minggu. Siapa sering melakukan dosa? Hari Minggu apa dosanya? Tidak ada gereja, malas sekolah minggu. Tumpah. Ternyata dosa kita begitu banyak dalam hidup kita sehingga tumpah ya. Waduh, saking banyaknya dosa yang dilakukan oleh kita semua, terlebih adik-adik sekolah minggu. Disinilah firman Tuhan, Yesus datang melalui kemenangannya. Pegang tolong Miss. Oke, kita lihat. Ya, ini adalah gambar bagaimana Yesus hadir untuk kita semua. Karena disinilah kita tahu bahwa hari Senin, waduh, Yesus datang mengampuni. Hari Selasa juga Yesus mau mengampuni. Hari apa lagi? Hari Rabu juga Yesus itu baik menolong kita. Dia mau supaya kita tidak Jumat dia datang lagi. Sabtu Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan pada hari Minggu Yesus bangkit memenangkan kita dari dosa kita. Aduh, apa ini, Sir? Putih. Karena firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti apa? Kermisi akan putih seperti apa? Ternyata waduh, sudah suci, sudah bersih, dan kita sudah dimenangkan akan kedosaan kita. Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah memenangkan kita. Wah, ternyata pengorbanan Yesus begitu dahsyat adik-adikku. Aduh, ternyata melalui pengorbanan Yesus di kayu salib kita disucikan
dimenangkan, dimerdekakan. Mau dimerdekakan? Mau? Mau. Oke, karena kita sudah dimerdekakan oleh salib Kristus, jadi harus ada dia satu komitmen yang kita ambil dalam hidup kita. Apa itu komitmennya? Ayo siapa? Ayo. Ini dia. Paskah. P itu apa? Pasti. A itu apa? Aku. S itu apa? Selamat. K itu apa? Karena. A itu apa? Allahku. H itu apa? Hidup. Kita ulang. Pasti. P itu apa? Pasti. Semua ya ulang-ulang. Surat aja. P itu apa? Pasti. A itu apa? Aku. S itu selamat. K itu karena. A itu Allahku. H itu hidup. Itu Paskah. Kita sama-sama ucapkan Paskah adalah ini. 1, 2, 3. Paskah itu apa? Pasti. Aku selamat karena Allahku hidup. Itu dia adik-adikku. Kita sudah selamat karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang melebihi dari segala kuasa. Yesus sudah bangkit. Karena Yesus bangkit, kita dimenangkan. Kita bangkit dari keberdosaan. Kita sudah suci. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Coba bilang sama mama, papanya, "Mah, pasti aku selamat karena Allahku hidup." "Pak, pasti aku selamat karena Allahku hidup." Nah, itu dia. Inilah arti Paskah. Paskah bukan hanya seremonial, bukan hanya dari telur. Karena Yesus sudah bangkit. Sudah paham adik-adikku? Sudah paham? Jadi besok kalau sertogi jumpa, apa itu Paskah? Yesus bangkit. Ya benar. Selain yang sertogi beritakan apa? Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Oke, demikian firman Tuhan. Jadi kalau ada yang adik-adikku yang kebingungan atau yang belum mengerti atau mau bertukar pikiran atau menanya sama Miss, silakan jumpai atau bisa di komen. Ya, bisa di komen, "Sir, gimana ini tadi, Miss? Gimana?" Bisa di komen. Karena kita tiada yang tersembunyi bagi kita, karena semuanya harus transparan. Bisa di komen adik-adikku. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, ikuti doa sertogi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman. Berikanlah firman Tuhan menjadi firman yang benar dalam hidup kami, menjadi pondasi yang kuat dalam hidup kami. Kami sudah menang, kami sudah merdeka, kami sudah dilayakkan, kami sudah dihapuskan dalam keberdosaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih adik-adikku. Dilanjut sama Miss. Oke, tadi adik sekolah minggu, sertogi tadi bilang apa? Paskah yaitu pasti aku selamat karena Allahku hidup. Oke, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, ayo kita berdiri, kita nyanyi bangkit serukan nama Yesus.
kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami telah selesai beribadah, merayakan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, ajari kami secara khusus anak-anak sekolah minggu mengerti, memahami bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah memenangkan kami, menyucikan kami dari dalam keberdosaan kami. Untuk itu Tuhan, berkati kami semua, berkati buat persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, menjadi alat kerja di dalam pelayanan untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kita sama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Shalom semuanya, coba sapa kanan kiri, bilang selamat hari Paskah Mama, selamat hari Paskah Papa, selamat hari Paskah adik, kakak, abang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.